Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dulur-dulur mahot semuanya. Kembali lagi bersama kami, channel Kang Rafiq TV, channel edukasi dan inspirasi. Siang hari ini, Kang Rafiq akan membahas tentang apa yang dikatakan atau yang beredar di masyarakat tentang fenomena-fenomena suro. Para mahaders Nusantara di mana saja berada, orang Jawa mengatakan bahwa bulan suro merupakan bulan keramat. Sedangkan dalam Islam, suro dikenal dengan bulan Muharram. Kenapa dikatakan bulan Muharram? Karena di bulan Muharram itu, dari zaman sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan, orang-orang bangsa Arab dan bangsa Ajam mengatakan bahwa bulan Muharram tidak diperbolehkan untuk berperang. Berperang antara kabilah satu dengan kabilah yang lain. Berperang antara satu kaum dengan kaum yang lain. Oleh karena itu, bulan ini dikatakan dengan bulan Muharram. Sedangkan orang Jawa mengatakan bahwa bulan Muharram itu adalah bulan suro. Artinya suro apa? Sukmoning rogo. Maksudnya bagaimana? Ketika di bulan suro ini sering kita jumpai bahwa metafisika, benda pusaka, keris, tombak dan sebagainya itu dicuci, diumbah. Istilah wong Jawa, ngumbah keris. Jadi ngumbah keris itu adalah tradisi orang Jawa yang ada di bulan suro, yang dilakukan di bulan suro. Kenapa di bulan suro? Para mahaders Nusantara di mana saja berada, sejak zaman Sunan Kalijogo dulu membuat wayang. Wayangnya wayang kulit. Menandakan bahwa apa? Wayang kulit. Jadi kita itu hanya kulitnya saja. Kita itu hanya melakukan saja. Menungso iku dermo nglakoni. Ora kumelok kuwasa apa-apa. Sing kuwasa sapa? Sing kuwasa dalang. Jadi wayang itu adalah dijalankan oleh dalang. Nek gak dilakokno karo dalang, gak iso mlaku. Nah gitu loh. Manusia juga seperti itu. Manusia kalau tidak dijalankan oleh Allah, tidak ada kuasa Allah, maka manusia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Makanya Sunan Kalijaga membuat yang namanya wayang kulit. Sunan Kalijaga membuat benda-benda pusaka keris, empu-empu yang ada waktu itu membuat keris. Keris itu adalah sesuatu yang yang membuat si pembawanya itu nyaman. Kalau zaman sekarang HP orang bawa HP nyaman, orang bawa ATM nyaman, orang bawa uang nyaman. Kalau dulu orang bawa keris nyaman, orang Madura, orang membawa celurit nyaman, orang Jawa Tengah membawa tombak nyaman. Kenyamanan ini loh yang dicari. Jadi sebenarnya keris itu bukan apa-apa, cuma bahasan hati saja. Para mahaders Nusantara di mana saja berada,
prosesi ngumbah keris itu kok ada di bulan Suro? Karena bulan Suro merupakan bulan di mana bulan itu ditempa aktivitas ibadah. Kalau kita mengedepankan aktivitas duniawi, semuanya tidak akan lutut. Sehingga bulan Muharram ini, tahun baru Hijriah, digunakan untuk menghiasi amal-amal soleh. Sehingga hati itu harus bersih. Hati itu harus bersih. Bersihnya bagaimana? Kalau benda, bersihnya harus disucikan, bersihnya harus dicuci. Keris itu ibaratnya hati. Sehingga keris harus, hati harus disucikan, dan simbol dari hati adalah keris. Sehingga keris ini diumbah setahun sekali, dicuci setahun sekali dengan air kelapa, dicampur dengan jeruk pecel. Kita tahu bahwa air kelapa itu apa? Filosofi dari air kelapa itu apa? Jeruk pecel itu apa filosofinya? Para mahathir Nusantara di mana saja berada. Keris adalah ibarat hati manusia yang diumbah, yang dicuci setiap setahun sekali. Oleh karena itu, dari zaman Sunan Kalijaga, beliau mencontohkan, memberikan ibrah, ad-du'a bil isyarah, doa dengan isyarat. Isyarat apa? Isyarat ketika ada seorang hati manusia yang 1 tahun tidak dicuci, maka hatinya kotor. Dicuci pada bulan Muharram, dicuci pada bulan Suro. Ibarat benda keris adalah hati, sehingga keris juga disucikan dan dicuci setiap setahun sekali di bulan Suro. Oleh karena itu, kita sebenarnya tidak perlu mendistorsi, tidak perlu menghakimi bahwa orang yang mencuci keris, orang yang ngumbah keris adalah syirik. Jangan. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa filosofi ngumbah keris adalah sebenarnya ngumbah hati, mencuci hati, membersihkan keris yang ada di hatinya. Jadi ibarat hati adalah keris. Para mahathir Nusantara di mana saja berada. Keris adalah benda pusaka yang dimiliki di tanah Jawa. Kalau di Madura, celurit. Kalau di Eropa, tembak. Zaman sekarang, HP, orang kemana-mana tidak bawa HP, dia tidak nyaman. Sehingga HP harus dibawa kemana-mana. HP merupakan kebutuhan manusia saat ini. Uang merupakan kebutuhan manusia saat ini. Oleh karena itu, kemanapun manusia sekarang, saat ini, zaman ini, pasti membawa yang namanya HP dan uang. Kenapa? Karena merasa nyaman dengan HP dan uang. Begitu juga dengan orang zaman dulu. Orang zaman dulu tidak nyaman dengan HP. Kenapa? Orang dulu HP kok. HP apa? Kurang enak. Orang zaman dulu bawa uang. Belum punya uang. Uang jarang. Tapi nyamannya orang zaman dulu adalah membawa keris. Sehingga keris ini sesuatu yang harus dijaga oleh orang-orang zaman dulu. Orang zaman dulu menjaga dan merawat keris. Kenapa? Karena kenyamanan yang ada ketika membawa keris. Para mahathir Nusantara di mana saja berada. Suatu saat nanti akan Kang Rafiq sampaikan cara membuat keris. Insya Allah nanti. Jadi keris merupakan sebuah hal yang sangat luar biasa. Oleh karena itu harus dijaga, harus dirawat, harus dicuci dan disucikan setiap setahun sekali. Ibaratnya adalah hati.
hati manusia harus senantiasa selalu harus disucikan, diumbah, diresiki sangka sifat-sifat sing gak apik. Ngono lho. Jadi aja langsung ngarani ki kafir, syirik, musyrik. Ndak begitu. Jadi filosofinya keris merupakan hati manusia. Oleh karena tempatnya keris merupakan tempatnya hati juga. Oleh karena itu keris harus dirawat dan dicuci setiap setahun kali. Rawatnya pas di bulan Suro, di bulan Muharram. Semoga sedikit pengetahuan ini dapat menambah wawasan semua para mahoters Nusantara di mana saja berada, dan akhirnya bisa menambah ilmu dan pengetahuan para mahoters sehingga bermanfaat dalam kehidupan kita di dunia dan akhirat. Salam edukasi dan inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.